Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi min anbiya'i wal mursalin jami'i sahabati tabi'in jami'il ulama as-salihin wa jami'i masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa ahlina wa tulabina wa jami'il ulama as-salihin wa khususan Syekh Ibn Hajar al-Haytami wa Abi Zakaria Yahya an-Nawawi وإلى الشيخ ابن قاسم العبادي والشيخ الشرغاني والفقهاء والأصوليين والمفسرين والمحدثين والمؤرخين والنحويين نشأ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Allahi huwa utawi Allah. Nah, ini ada sedikit kesalahan penulisan. Yang benar adalah ini ala shawab. Alamun ala dzati alwajibil wujudi. Alamun iku alam, isim alam atau nama ala dzati ing atase zat alwajibil wujudi kang wajib wujude. Al-mustahiqi kang haki li jami'il kamalati maring sakabehane pira-pira kesempurnaan lidzatihi krana dzati Allah. Ini yang pertama yang kita bahas adalah ini al-wajibil wujud. Ini al-wajibil wujud. Saya contohkan ada beberapa contoh bahwa al-wajibil wujud itu al-wujud itu kan aslinya adalah fa'il dari al-wajib. Nah, kalau diistilahkan fa'il itu berarti ma'mul marfu'. Kalau maf'ul itu ma'mul mansub, kan begitu. Lah, isim fa'il itu sebenarnya tidak boleh diidhofahkan pada ma'mul marfu'nya, tapi bisa diidhofahkan pada ma'mul mansubnya. Saya contohkan ini. Zaidun, misalnya contoh Amrun doribun Zaidan, ini yang pertama. Doribun wong kang mukul Zaidan ing Zaid, yang memukul Zaid itu bisa diidhofahkan menjadi doribu Zaidin, orang yang memukul Zaid. Ini benar. Jadi isim fa'il diidhofahkan pada maf'ul bih-nya. Tapi ketika diidhofahkan pada fa'ilnya, pada contoh yang kedua ini, Zaidun doribun abuhu. Zaid adalah orang yang ayahnya itu memukul. Nah, terus kita idhofahkan menjadi Zaidun doribu abihi. Ini salah. Kenapa salah? Karena isim fa'il tidak bisa diidhofahkan pada fa'ilnya, kan begitu. Nah, terus kenapa al-wajibil wujudi ini boleh? Al-wajib kan dia ikut wazan fa'ilun, isim fa'il diidhofahkan pada asalnya al-wajibi kang wajib wujuduhu apa wujudiz zat. Nah, kenapa boleh seperti itu? Alasannya karena al-wajib ini sebenarnya itu tidak isim fa'il murni. Nah, jadi dia meskipun sehutnya isim fa'il, tapi dia sebenarnya adalah isim sifat musybihat. Bacanya musybihat ya, atau musyabbahah. Kalau yang membaca musyabbihah itu kurang pas. Kapan-kapan akan saya bahas itu. Saya contohkan ini. Zaidun hasanun wajuhuhu. Ini kan wajuhu itu ma'mul marfu' atau fa'il. Itu boleh wajuhu menjadi mudhof ilaih. Zaidun hasanu wajhihi boleh. Nah, kalau yang sering Zaidun hasanul wajhi. Nah, sama dengan tadi ya, al-wajibil wujudi. Nah, fa'ilnya biasanya bisa diberi al, bisa diberi domir, bisa tanpa al dan domir. Nah, begitu. Sebagaimana dalam di Alfiyah itu kan ada 36 wajah. Yang berapa itu? Yang 4 enggak boleh atau berapa nih? Nah, jadi Allah itu adalah nama untuk zat yang pasti memang al-wajibil wujud ini yang tidak mungkin tidak ada. Nah, wajib ini adalah diartikan bukan wajib secara syar'an, tapi wajib secara aklan. Wajib secara aklan itu yang tidak mungkin tidak ada. Nah, begitu. Ini berarti Allah bukan lafaz ilah yang diberi al, artinya begitu ya. Nah, jadi bukan kok ilahun isim jenis yang diberi al. Tidak itu. Ini versi yang pertama ini nanti. Watarotan, walam yusamma lan ora diberi nama bihi kelawan Allah sinten wairuhu sinten saliyane Allah taala
walau ta'annutan hale senajan banget nofil kufri yang dalam kufur maring Gusti Allah. Tidak mungkin ada orang diberi nama dengan nama Allah meskipun memaksa memberi nama Allah karena saking kufurnya pada Allah, nentang Allah misalkan. Itu gak mungkin. Bahkan dalam banyak cerita yang sudah saya sampaikan saat live kemarin, ada cerita di dalam kitab I'anah misalkan, itu dalam kitab I'anah dijelaskan bahwa ada seorang perempuan yang sengaja memberikan anaknya dengan nama Allah. Dia memang saking angasnya terhadap Allah, akhirnya tidak selang lama dia langsung tersambar petir, anaknya beserta ibunya tersambar petir mati. Begitu. Jadi kalau mau coba-coba ya bahasanya nggak boleh ya teman, hukumnya haram mutlak nih. Memberi nama kok dengan nama Allah, jelas ini berarti menjadi membuat orang lain, menjadikan orang lain sebagai sosok Tuhan. Itu jelas kufurnya begitu. Bi khilafir rahmani, berbeda nih lafaz ar-rahman ala nizain, meskipun ada perdebatan. Ala ini saya sering kali memperingatkan untuk pemahaman yang lebih pas itu kadang ya ini ada kata meskipun. Ala itu dia ada sedikit makna hoyah begitu ya. Jadi biar kita pemahamannya lebih maksimal. Ala nizain, meskipun masih ada perdebatan fi ing dalam lafaz ar-rahman. Kalau ar-rahman itu ada beberapa ulama yang masih membolehkan orang diberi nama atau diberi sifat ar-rahman. Tapi meskipun ini ala nazar, meskipun ulama yang mendebat itu yang berbeda pendapat juga sangat banyak. Kalau di bahasa di kitab-kitab yang lain ar-rahman nggak boleh, tapi kalau ar-rahim boleh. Makanya di Quran itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu kan ada al-aziz, terus kemudian ada rahim dan seterusnya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu raufur rahim kan sifatnya Rasulullah. Rauf, rahim itu sifat Rasulullah. Berarti rauf dan rahim itu bisa digunakan sifat untuk selain Allah. Tapi kalau ar-rahman nggak pernah ditemukan. Makanya ada banyak ulama, bahkan menurut kami juga nanti akan saya perjelas lebih, kalau lafaz ar-rahman itu ada alnya, itu nggak boleh. Ada yang seperti itu. Kalau rahman tanpa al, itu bisa jadi boleh. Makanya kadang ada perdebatan ketika ada orang punya nama Abdurrahman, terus dipanggil Rahman, itu boleh apa tidak? Padahal Rahman itu kan sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Misalnya contoh lagi, ada orang Abdul Mutakabbir, terus kita panggil Mutakabbir, kan aneh ya sebenarnya ya. Makanya kalau tradisi di Arab dan di Indonesia itu berbeda. Di Indonesia itu seringkali nama itu dipanggil dengan nama yang kedua, susunan yang kedua. Tapi kalau di Arab mau memangkas nama, justru yang terakhir yang dibuang. Misalkan Fatimah dipanggil jadi Fatim, terus kemudian Muhammad jadi Muham. Itu tradisi aslinya begitu. Wa asluhu utawi asal lafaz Allah ilahun iku lafaz ilah. Hudhifat dibuang hamzatuhu apa hamzah ilah. Wa awwida lan digantekno anha saking hamzah apa al. Jadi ilah lafaz aslinya adalah al ilah. Terus kemudian hamzahnya dibuang digantikan al, Allah begitu ya. Allah. Mengenai lafaz Allah lagi, ini karena asalnya adalah al ilah, terus kemudian hamzahnya dibuang digantikan al menjadi Allah. Ini saya masih teringat fenomena yang ada. Kadang orang itu bilang Allah itu nggak bisa, terus bilangnya Allah. Padahal Allah ini ya bagaimana? Kalau orang takbir bilang Allahu Akbar pakai waw. Allah itu kan makhrajnya kan agak-agak sulit. Kalau dalam bahasa di tajwid
Nah, itu Allah itu makhrajnya adalah makhrajnya lam. Nah, kadang misalkan begini, kalau saya biasanya ngajar itu ada beberapa bacaan, coba dengarkan mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang didispensasi. Yang pertama Allah, misalnya yang pertama Allah, yang kedua Allah, yang ketiga Allah, yang keempat Allah, yang kelima Allah, yang keenam Allah. Nah, itu ini cara bacaan saya. Kalau mungkin bisa melihat langsung, ini 6 cara ini berbeda semua. Ini yang benar hanya yang terakhir, begitu. Jadi ini pelajaran tajwid, kalau nanti kita bahas panjang. Ala kulli hal, kalau orang itu nggak bisa bilang Allah, Allahu Akbar, maka lebih tepatnya itu bilangnya adalah Allahu Akbar, Allah saja. Semua ulama sepakat bahwa kalau takbir membaca Allahu Akbar, Allah seperti orang kota misalkan ya, Allahu Akbar itu sah. Tapi kalau Allahu Akbar itu malah nggak sah, karena menggantikan makhrajnya lam dengan makhrajnya wawu. Ini membahas tentang lafadz apa ini, Allah. Terus kemudian di bawah ini ada yang saya beri tanda kuning ini. Ulama-ulama dulu itu kalau membahas lafadz jalalah itu akan sering kita temukan berkhilafan mengenai asma mu'azzam, atau ismul mu'azzam, al-ismu al-mu'azzam, nama Allah yang mu'azzam, yang dalam beberapa hadis disebutkan barang siapa berdoa menyebut nama Allah yang mu'azzam itu dipastikan doanya akan diijabahi. Itu ada banyak versi. Kalau dulu itu ulama sering berdebat tentang ini. Kalau sekarang kan minta ijazah macam-macam. Kalau dulu itu ini al-ismu al-mu'azzam ini menjadi apa namanya, jimat tersendiri begitu ya, menjadi andalan saat berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa al-ismu al-mu'azzam itu adalah lafaz ar-Rahman. Ada juga yang mengatakan al-hayyu atau al-qayyumu. Ada lagi yang mengatakan setiap nama atau setiap sifat yang memang pas untuk berdoa itu. Misalkan kita dalam keadaan butuh, berarti Allah itu al-ghani. Kita misalkan butuh rizki, Allah itu ar-razzaq. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus kebanyakan mengatakan, kalau enggak kebanyakan ya, yang termasuk yang paling banyak mengatakan bahwa al-ismu al-mu'azzam itu sebenarnya adalah lafaz Allah. Allah itu adalah al-ismu al-mu'azzam itu sendiri. Terus kenapa banyak orang yang berdoa dengan Allah, Allahumma dan seterusnya, atau ya Allah mungkin, kenapa bisa doa mereka itu banyak yang tidak diijabahi? Nah, ini dijawab oleh beliau, diantaranya adalah wa adamul istijabah li aktsarin nas ma'ad du'a bihi li adam istijma'ihim li syara'itid du'a. Kenapa mayoritas manusia itu ketika berdoa itu tidak diijabahi oleh Allah, padahal, nah ini ma'ad du'a bihi, padahal, atau tadi kadang kalau ala meskipun begitu ya, ma'a ini padahal mereka berdoa menggunakan lafaz Allah yang menurut pendapat mayoritas itu mengatakan Allah adalah al-ismu al-mu'azzam. Nah, begitu. Kenapa tetap gak diijabahi? Padahal itu kan katanya cospleng. Li adabi istijma'ihim li syara'itid du'a. Karena mereka tidak memenuhi syarat-syarat doa itu diterima. Yang diantaranya intaha ay allati minha aklul halal. Komentar beliau, yang diantaranya adalah makan barang halal. Jadi kalau mau doanya diijabahi ya makanannya harus halal. Begitu. Lah sekarang, kalau zaman sekarang itu wah, cari yang benar-benar halal itu sulit ya. Wong yang tidak jelas-jelas haram saja sudah, kalau bagi orang yang memperhatikan agamanya dengan betul, itu cari perkara yang tidak haram itu saja sudah sulit, apalagi yang tidak syubhat. Makanya kalau bahasa di tasawuf itu, orang yang apa itu namanya, warok. Warok itu yang menghindar dari perkara yang syubhat, itu sudah tingkatan yang luar biasa.
Nah, apalagi tingkatan yang lebih atasnya yaitu az-zahid, orang yang zuhud, orang yang tidak mau perkara yang halal yang melebihi kebutuhannya. Cuman sekarang kita lebih sering mendengar bahwa laisa zuhdu biqillatil mal, zuhud itu tidak kok dengan sedikitnya harta. Ya itu memang ya, kalau saya pribadi sih ya kita akui saja kita, ini kalau saya pribadi ya, apa namanya, nggak pantas lah kalau saya pribadi misalkan disebut sebagai orang yang zuhud, karena apa namanya, meskipun zahirnya ada memiliki beberapa harta tapi hatinya kan tidak terikat dengan harta. Ya ini kalau praktek zuhud sekarang mungkin bisa ya, seperti itu disebut zuhud ya. Tapi kalau melihat perbandingan dengan ulama-ulama dulu, nah, itu melihat kriteria zuhud prakteknya itu hampir mustahil untuk kita lakukan, kecuali orang-orang tertentu yang memang benar-benar di hatinya tidak ada rasa butuh terhadap dunia. Itu kalau zuhud wirai saja nih loh sudah sulitnya luar biasa. Nah, kok ketingkatan yang lebih baik itu apa, zuhud itu. Tsumma stu'mila nu dikeri-keri digunakno apa lafaz al ilah fil ma'budi ing dalam zat kang disembah bihaqqin kelawan hak, kelawan bener, yang disembah memang layak untuk disembah. Faqat mongko bloko fausifa mongko disifati, fausifa mongko disifati, iso disifati apa lafaz Allah, tapi walam yusuf lan ora kena digawe sifat apa bihi kelawan lafaz Allah. Jadi artinya Allah itu kan di lafaz ilahun yang dimasuki al, sehingga dia bisa di apa namanya, dimasuki al begitu ya. Terus digunakan untuk zat yang al-ma'bud bihaqqin. Nah, al-ma'bud bihaqqin ini kan isim sifat kan, ma'bud bihaqqin. Tapi lafaz Allah nggak boleh ditarkib ma'at, makanya begitu, nggak bisa dijadikan sifat. Nah, misalkan Ar-Rahman, Allahu kang Allah, nggak bisa. Jadi lafaz jalalah Allah itu nggak bisa dijadikan sifat, tapi justru malah disifati. Wa alaihi lan berdasarkan ikilah keterangan bahwa ini di sebagaimana di hasyiahnya, ai ala annahu ismu jinsin likulli ma'bud, bahwa lafaz Allah adalah isim jenis yang diucapkan untuk apapun yang bisa yang disembah dengan hak. Nah, padahal itu hanya satu kan begitu. Famafhumul jalalati mongko utawi mafhumil lafaz jalalah bin nadhari kelawan ningali li aslihi maring asline lafaz ilah, yaitu lafaz Allah yaitu ilahun, iku kulliyun iku kulli. Wa bin nadhari lan kelawan melihat ilaihi maring, wa bin nadhari lan kelawan melihat ilaihi maring lafaz Allah setelah dimasuki al, yang setelah proses itu tadi juz'iyun iku juz'i. Bedanya apa sih juz'i sama kulli? Ini pelajaran dalam ilmu mantek, ada namanya kulli, ada kul, ada kulliyah. Nah, kalau kulli itu lawannya juz'i. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara kulli sama kulliyah, itu pertanyaan yang menurut bukan menurut saya ya, dalam ilmu mantek itu salah. Salah dalam artian tiga itu tidak untuk dibandingkan. Nah, cara membandingkannya itu kalau kulli ya dengan juz'i. Ini kalau di mantek panjang nanti. Mungkin di lain kesempatan kami terangkan, karena ini keterangannya sudah panjang, ini muqaddimah baru berapa baris sudah hampir 20 menit kan. Jadi begini, saya contohkan mau langsung. Lafaz al-insan, insan itu kan kulli. Kulli itu artinya bagaimana? Insan itu di bawahnya itu, di dalam cakupan insan itu ada beberapa afrod, ada beberapa juz'iyat. Nah, juz'iyat itu jamak dari juz'i. Zaid itu kan manusia. Manusia itu kan ada banyak tercangkup yang dalam kategori manusia itu kan ada banyak orang di dalamnya. Zaid, Amr. Nah, Zaid itu namanya juz'i, insan itu namanya adalah kulli. Kan begitu. Nah, Allah itu bi'tibaril asli, bin nazar li aslihi, dengan memandang aslinya lafaz Allah itu ilahun, berarti semua yang disembah itu dia akan kulli. Nah, kulli itu kan ya tadi semuanya yang disembah itu bisa disebut ilahun. Terus kemudian ketika melihat Allah itu penggunaannya adalah
adzatil wajibil wujud, maka berarti sudah juz'i. Nah, begitu. Jadi kalau melihat ilahunnya atau al-ilah yang diartikan sebagai al-ma'bud bihaqqin sebelum ustu'mila tadi, sebelum digunakan untuk zat yang wajibil wujud, itu dia kulli. Tapi setelah jadi alam, sudah jadi makna khusus seperti Zaidun begitu, itu berarti juz'i. Wa min thamma lan krana are mengkono-mengkono keterangan, yaitu mulai awal tadi bahwa ini adalah alam zat al-wajibil wujud, karena ono apa lafadz jalalah atau lafadz Allah iku minal alami termasuk pira-pira alam al khassati kang khusus, min haitsu innahu dari segi sak temene kelakuan iku lam yusamma ora digawe jeneng bihi kelawan lafadz Allah, ora disebut bihi kelawan lafadz Allah sinten ghairuhu sinten saliyane Allah taala. Jadi kalau menurut keterangan ini berarti lafadz Allah itu adalah termasuk alam syakhs ya, kalau dalam bahasanya termasuk alam syakhs yang di situ memang benar-benar Allah itu adalah nama untuk zat al-wajibil wujud. Beda kalau keterangan nanti misalkan pada contoh ini ya, al yang ghalibah ini. Wa minal ghalibati lan ikut termasuk ini karena minal ghalibah itu termasuk yang alam sing ghalibah. Nah, nanti saya contohkan min haitsu inna aslahu dari segi sak temene asline lafaz Allah iku al ilahu iku lafaz al ilah bin nadhari kelawan ningali istimali maring gunakno lafaz Allah fil ma'budi ing dalam zat kang disembah bihaqqin kelawan hak faqat mongko bloko. Juga dari sisi yang lain lafaz Allah itu berarti sama seperti dalam kasus dalam alfiyah itu wa qad yasiru alaman bil ghalabah. Jadi nama itu kadang awalnya tidak menjadi nama. Contoh Yathrib. Yathrib itu kan nama kota. Al-Madinah. Madinah itu kan kita nggak ada kota kok kota Madinah. Itu Itu sebenarnya kan awalnya berarti dia nggak paham sejarahnya kan begitu. Nggak ada istilah Madinatul Madinah, nggak ada. Nah, Madinatu Yathrib, kota Yathrib kan gitu. Kota kan bahasa Arabnya Madinah. Nah, tapi kalau kita menyebut Al-Madinah sudah ada alnya, maka pasti pikiran kita itu Al-Madinah adalah Madinah Yathrib itu. Nah, Madinah, kota Madinah itu sekarang malah sudah jadi nama ya, nama Madinah. Kalau dalam bahasa Arab dulu di zaman Rasulullah SAW itu Madinah kan namanya ada Yathrib, ada Thaibah. Thaibah itu julukan. Kalau Yathrib itu kita nggak boleh pakai nyebut nama Yathrib dalam sebagian hadis, tapi aslinya adalah Yathrib, dan beberapa kali Rasulullah juga tetap menggunakan kata Yathrib. Di antaranya dalam sebuah hadis tentang fitnah akhir zaman, kejadian akhir zaman yang menyebutkan Imranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, benar ya, wa khurujul malhamah fathul Qistantaniyah wa fathul Qistantaniyah khurujud dajjal. Begitu itu Yathrib. Rasulullah juga masih menyebut nama Yathrib. Kok Madinah itu sebenarnya adalah artinya kan kota. Nah, Madinah kalau diberi al, maka yang dimaksud adalah Madinatu Yathrib, kota Yathrib. Kalau kita sekarang sudah seakan-akan Al-Madinah itu ya Madinah, kota Madinah. Nah, padahal zaman dulu nggak ada istilah kota kok kota Madinah, nggak ada. Kalau kota Makkah ada, kota Yathrib ada, tapi kalau kota Madinah nggak ada. Tapi karena Madinah itu kan makna aslinya dia isim jenis, jenis untuk kota, tapi kemudian dimasuki al, akhirnya jadi kota tertentu kan begitu. Tapi kota tertentu itu selalu ketika orang menyebut Al-Madinah diberi al, itu pasti arahnya adalah kota Yathrib. Nah, sehingga akhirnya seakan-akan sudah menjadi nama khusus Al-Madinah itu adalah kota Yathrib. Nah, sampai sekarang Madinah itu pasti kita larinya adalah ke kota Yathrib itu. Nah, itu namanya alam bil ghalabah. Nah, ini juga al-ilah itu kan artinya adalah makna aslinya kan yang disembah. Tapi kemudian sudah menjadi Allah, sudah menjadi alam bil ghalabah. Nah, bahwa yang dimaksud Allah itu tidak hanya yang disembah, tapi benar-benar Allah yang zat yang memang Tuhan, benar-benar Tuhan itu. Nah,
Jadi ada dua sisi, yang kalau tadi itu seakan-akan alam syakhs, yang kedua ini berarti alam bil ghalabah. Terus wa kana lan ono apa qaulu la ilaha illallah, apa ucapan la ilaha illallah ku kalimat tauhid dan kalimat tauhid ay la ma'budu ora ana kang disembah iku bihaqqin kelawan bener illa dzalikal wahidu kejaba iku mengkono-mengkono zat kang siji. Ini saya tarkib khobar. Kadang kalau di Jawa biasanya la ma'budu ora ana kang disembah iku maujud bihaqqin illa dzalikal wahid begitu. Tapi ini sudah beberapa kali saya terangkan dalam ngaji yang lain itu. Kenapa saya lebih pilih tarkib yang ini? Al-dzalikal wahidu al-haqqu kang hak. Kalau berdasarkan ini berarti ucapan la ilaha illallah itu benar-benar kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Nah, terus ini waman, memang ada yang mengatakan enggak kalimat tauhid. Nah, ini waman utawi wong zama kang nyono sapa man salah sangka annahu ing sak temen lafat Allah iku ismun, iku jeneng tau aran lima fumil wajibi kedue zat lima fumil wajibil wujudi kedue makna zat kang wajib wujude lidzatihi wajib wujud lidzatihi krana utawa maring zate al wajibil wujud awil mustahiqi utawa makna kang berhak ngehaki lil ma'budiyati maring disembah wa kullu tawi saben-saben suwiji minhuma kang setengah saking mafhumil wajib wal mustahiq kulliyun iku kulli in hasara kang kagebak apa kulli fi fardin ing dalam satu farad fala yakunu mongko khabariman fala yakunu ni khabarnya man ini man mutada fala yakunu khabar kalau mannya syartiyah za'ama khabar fala yakunu jawab tapi agak kurang pas fala yakunu mongko iku ora ono apa lafal Allah iku alaman iku isim alam li anna mafhumal alami karena sak temen yang mafhumi alam iku juz'iyun iku juz'i maaf keliru ini fala yakunu bukan khobar ya tafrek dari ini pengembangan ini fala yakunu mongko sebabe ora ono apa lafal Allah iku alaman iku alam li anna mafhumal alam iku juz'iyun utawi man ini faqad saha mongko iku teman-teman luput sapa man walazimalan berarti dia menganggap walazima begitu terjemahnya walizimalan luzum hu ing man apa anna la ilaha illallah apa sak temene lafaz la ilaha illallah ini tapi an sukun ini yang benar tasdid anna la ilaha illallah apa sak temene lafaz la ilaha illallah iku la tufidu ora maidai apa kalimat la ilaha illallah ora maidai tauhidan ing mengesahkan Allah kama keterangan bayan tukang jelas no sapa ingsun ing ma fi syarh irsyad dalam syarah irsyad. Begini, kalau lafaz al-ilah itu kan ada sebagian ulama yang mengatakan itu pokoknya zat yang wajib disembah pokoknya yang wajib disembah begitulah atau yang jadi dia tidak alam ghalabah juga tidak alam syakhs tapi dia ya pokoknya dia kulli itu berarti pokoknya apapun yang wajib disembah. Tapi yang wajib disembah itu ya yang berhak untuk disembah itu ya satu tok. Sama seperti misalkan Syamsun itu kan kalau kita bahas dalam pembahasan ilmu nahwu, Syamsun itu kan nakirah. Nah, tapi yang Syamsun cuma ada satu. Nah, terus bagaimana? Kan nakirah katanya umum, nggak jelas. Kan Syamsun satu. Nah, itu diibaratkan itu kan namanya kulli. Nah, Syamsun itu kulli. Nah, itu kalau kita samakan dengan itu, ya, berarti kalimat la ilaha illallah tidak kalimat tauhid. Karena kita tidak tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang kan kita akan mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang berhak untuk disembah. Terus berarti kita tidak menuhankan Allah, tidak mengesahkan Allah secara secara sharih, kan begitu. Meskipun kalau secara pemahaman tetap menuhankan Allah, tapi secara lafaz berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Dalam tarkib yang lain ketika kalian mentarkib jenengan sedanten mentarkib la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba rupane Allah itu kan ada banyak komentar. Nah, kalau begitu itu tidak kalimat tauhid. Nah, ini makanya diantara alasan ini yang menyebabkan saya tidak memaknai la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba rupane Allah atau illallah kejaba Allah. Nah, tapi saya lebih suka la ilaha ora ana pangeran illallah kejaba iku Allah. Nah, ini secara nahwu lebih ada faedah tauhid. Begitu. Nah, karena ada faedah hasr. Hasr itu hanya ada pada
Hasr itu kan artinya ada nafyu, ada isbat. Ini panjang ya kalau saya terangkan. Pun. Aku lu adzahir anna sahibah hadzal qaul ya'tarif bi annahu sara alaman bil ghalabah ala hadzal fardi. Tapi menurut siapa ini, entah Ibnu Qasim atau Imam Syarwani atau keterangan yang lain. Jadi pendapat yang man ini yang berpendapat demikian tentu al-ilah itu meskipun ismun lima fumil wajibil wujud, tapi tetap dia adalah alam bil ghalabah. Begitu. Min aliha, lafaz ilah itu min aliha sangka lafaz aliha bikasri ainihi kelawan maca kasrah lamnya ain fiil idza tahayyara tegese maknane bingung. Ditahayyuril khalqi krana bingunge makhluk fi ma'rifati ing dalam ngawruhi Allah. Lafaz al-ilah itu ada korelasi, ada keterkaitan, ada munasabah antara lafaz al-ilah dengan maknanya, karena ketika kita ambil dari kata aliha maknanya bingung, Allah itu adalah zat yang makhluk pun enggak ada satu pun makhluk yang mampu memahami Allah, mampu ma'rifat pada Allah, benar-benar ma'rifat enggak ada kan. Kalau dalam bahasa tasawuf ya ini tahayyar, makhluk pasti tahayyar, mereka bingung, enggak mungkin bisa memahami Allah. Wong otak kita saja itu makhluk, otak kita makhluk enggak mungkin bisa menggambarkan al-khaliq. Au bi fathiha, ketika dari kata akar kata fi'il madhi alaha idza abada tegese maknanya adalah menyembah, berarti al-ilah itu zat yang disembah kan begitu. Au min laha, atau justru dari akar kata laha idza tafa'a tegese maknane munggah. Au idza ihtajaba, utawa maknane ihtajaba terhalang. Jadi Allah itu karena zat yang luhur, maha agung, itu berarti laha yang maknanya irtafa'a. Karena Allah itu enggak bisa kita lihat, ada banyak hijab ketika kita mau makrifat kepada Allah, nazar ilallah, terus kemudian hati kita juga penuh hijab. Nah ini berarti ini idza tajaba maknanya. Wa hadza utawi kilah keterangan likauni krono anane wa likaunihi, mana tadi ya Allah. Sebentar. Wa hadza utawi kilah ini tadi min aliha bikasri ainihi likaunihi ku krono anane lafaz Allah iku nadharon, iku memandang di aslihi maring asai lafaz Allah qoblal alamiyah yang dalam sadurunge dadi alam. Wa hadza begini. Wa hadza uta'ikilah min apa tadi min aliha bikasir ainihi likauni karana anane lafaz Allah nadharan li aslihi qabla alamiyah iku la yunafi, iku ora nafikno apa hadza alamiyatahu ing sifat alame utawa dadi alame lafaz Allah. Meskipun diambil dari akar kata itu, tapi tidak serta merta terus berarti lafaz Allah itu tidak alam. Sama seperti Muhammad itu artinya yang terpuji. Apakah Muhammad itu tidak nama? Nama. Kan begitu. Meskipun arti Muhammad itu juga pas dengan sosok yang disebut sebagai Muhammad. Kan begitu. Wa huwa utai lafaz Allah iku Arabiyyun, iku isim, iku bahasa Arab. Wa uruduhu tawi tumekane lafaz Allah fi ghairil Arabiyyah yang dalam sakliyane bahasa Arab iku min tawafuqil lughati, setengah saking iku min tawafuqil lughati iku krana utawa sebab padha-padhane atau saling cocoke pira-pira bahasa. Ada Tuhan yang disebut Allah dalam banyak bahasa di Ibrani ataupun yang lain misalkan, itu ya karena memang bahasa itu ada beberapa yang serasi. Kama anal haqqo, kelawan kaya sak temene pendapat kang hak wifaqon hale nyocok di Syafi'i mar Imam Syafi'i wal aktsari lan mayoritas ulama iku anna kullama sak temene saben-saben perkara kila kang dingendika ana apa mafil Quran ing dalam Al-Qur'an min ghairil alami saking liyane pira-pira alam bayane ma annahu sak temene maaf iku annahu bayane makilah min ghairil alami nyatane sakliyane pira-pira isim alam
iku annahu iku sak temene kulluma iku mu'arrabun iku mu'arrab. Laisa khabare annal haqqo. Nah, jadi agak-agak susunannya agak-agak rumit ini, makanya ini kitab Tuhfah ini termasuk apa namanya, yang diantara yang membuat orang agak-agak ketakutan ketika membacanya dengan detail, karena memang susunannya agak-agak rumit. Jadi kama anal haqqo kan ini anna ini kan khobarnya annal haqqo kan begitu. Anna ini isim, ini kan kulama isimnya anna. Annahu ini naibul fa'il dari kila. Nah, annahu ini naibul fa'il dari kila. Nah, begitu. Saya ulang lagi. Kama annal haqqo kelawan kaya sak temene pendapat kang hak wifaqon hale nyocok li Syafi'i wal aksarin iku anna kullama sak temene saben-saben lafaz qila kang dingendikana fil Quran min ghairil alami nyatane sak liyane pira-pira isim alam apa sing diucapno annahu sak temene kullama maaf annahu apa sak temene ma mawon ma ini mu'arrabun iku mu'arrab iku laisa iku laisa ora ana apa kullama ora ana iku kadzalika kaya mengkono mu'arrab bal arabiyyun bali iku bahasa Arab tawafaqat kang saling padha fihi ing dalam Arabi apa al-lughatu apa pira-pira bahasa. Jadi menurut Imam Syafi'i dan mayoritas dan yang dipilih oleh beliau dalam Quran itu kan ada beberapa lafaz yang menurut sebagian pendapat itu mengatakan itu bukan bahasa Arab tapi mu'arrab. Mu'arrab itu bukan bahasa Arab tapi diserap menjadi bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata serapan. Misalkan contoh kalang kabut. Kalang kabut itu kata serapan dari bahasa Arab, kal angkabut misalnya begitu. Kan kal angkabut ittakhadhat baita. Nah, jadi kata serapan. Atau misalkan contoh lagi haji. Ayo kita haji, ayo kita sholat. Nah, sholat dan haji itu adalah kata serapan dari bahasa Arab kan. Nah, ada banyak, kalau bahasa Indonesia itu ada banyak lah. Itu dalam Quran kok ada kata mirip kata serapan, itu menurut Imam Syafi'i itu sebenarnya bukan kata serapan tapi memang bahasa Arab asli yang ternyata ada ternyata ketepaan mirip dengan bahasa yang lain. Terus wala bid'ah lan napa namanya? Lan ora tidak hal yang mengejutkan apa ayakhfa apa yen to samar apa maqila atau kullama qila ala misli ibni Abbasin. Maaf niru. Ayakhfa apa yen to samar ala misli ibni Abbasin atas padane semisal Ibnu Abbas apa kaunu anane kullama qila iku Arabian iku bahasa Arab. Jadi jangan heran juga ketika misalnya sekelas Ibnu Abbas ternyata tidak tahu kalau ternyata itu bahasa Arab tapi beliau tidak tahu apa namanya makna dari misalnya seperti Sayyidina Umar dalam surat apa itu surat Amma Yatasaalun ya atau sebentar saya coba bukakan kok sope kula. Kan ada beberapa. Nah ini ya dalam surat Abasa ya wa faqihatau wa abba ini loh. Nah ini wa abba saja Sayyidina Umar nggak tahu maknanya padahal ini kan bahasa Arab ini abba ini. Akhirnya ada dalam cerita itu kan ada seorang Arabi yang ahli syair menceritakan sebuah syair yang berkaitan dengan maknanya abba. Nah, menjadi istishhad dari maknanya dijadikan istishhad dari maknanya abba. Ternyata abba itu maknanya adalah seperti rerumputan semacam alang-alang. Nah, begitu. Nah, ini sekelas Sayyidina Umar nggak tahu, tapi terus kita ya nggak usah heran wala bid'ah kan begitu, nggak usah heran. Wong Ibnu Abbas juga sama, ada beberapa lafaz Quran yang beliau tidak tahu maknanya. Nah, kama khafiya kaya oleh samar alih ngatasi Ibnu Abbas apa makna fatirin, maknanya fatir wa fatih. Maknanya fatih itu apa? Nah, ini jadi makanya jenengan semua itu jangan sosokan ngalim Quran apalagi cuman apa namanya seperti orang-orang sebelah itu mengatakan pahami Quran kita semua bisa dengan meskipun cuma lewat terjemah. Wah ini
Ini klaim berlebihan ini. Padahal padahal hal teman-teman ngucap Asy-Syafi'i dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu la yuhitu ora bisa menguasai total bil lughati kelawan sebuah bahasa illa nabiun kejaba sinten nabi. Nah, orang nggak mungkin orang itu menguasai bahasa Arab terutama kecuali dia adalah seorang nabi. Wa mustaqqun lan iku mustaq indal aktsarin yang dalam munggue ini laki-laki membingungkan lagi. Nah, mustaq ini kan tadi ini ataf pada ini loh. Annahu mu'arrabun wa mustaqun lan iku mustaq indal aktsarin yang dalam munggue mayoritas ulama. Wa qalu Abi Hayyan fi Nahrihi yang dalam kitabnya Ibnu Hayyan ini Nahr apa itu saya juga enggak tahu. Laisa ora on lafaz Allah ku mustaqon indal aktsarin la'allahu menawa la'allahu iku khabarnya qaul la'allahu iku menawa siapa tadi Abi Hayyan iku arada ngarepno sapa Abu Hayyan minan nuhati aksarin itu minan nuhati setengah sange pira-pira ulama ahli nahwu. Ucapan Ibnu Hayyan mengatakan tidak mustaq menurut mayoritas ulama itu mayoritas ulama nahwu bukan mayoritas ulama Islam. Nah, begitu. Kalau mayoritas ulama Islam tetap lafaz Allah itu adalah mustaq. Nah, ngoten. Wa araful ma'arifi lan ikut termasuk a'raful ma'arif. Nah, jadi ataf lagi ke mustaqun arabiyun mustaqun a'raful ma'arif wa in kana halis sanajan ana lafaz Allah wa alaman. Kalau alam itu kan kita lihat dalam bab nahwu, alam itu tingkatannya di bawah domir. A'raful ma'arif itu kan domir, kemudian alam, kemudian isyarah dan mausul itu kan urutannya begitu. Nah, alam itu kan nomor 2 berarti. Domir pun ada yang paling ma'rifat yaitu mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Baru kemudian setelah itu isim alam. Nah, isim alam berarti tingkatan keempat. Tapi lafaz Allah meskipun isim alam, lafaz Allah itu termasuk a'raful ma'arif. Nah, lafaz yang paling ma'rifat. Nah, yang sudah jelas gak perlu diperjelas lagi cara bahasanya begitu. Nah, dan yang teori mukarrar ini kan Imam Sibawayh. Yang teori yang mencetuskan itu kemudian bahkan dalam banyak riwayat beliau ketika setelah meninggal ada salah satu ulama yang bermimpi bertemu beliau ditanya sama ulama tersebut bagaimana keadaanmu kaifa tajidu nafsak bagaimana keadaanmu setelah meninggal ini terus kemudian dijawab oleh Imam Ghazali bahwa Allah mengampuni segala dosa-dosanya kesalahan-kesalahannya disebabkan karena ini diantaranya adalah disebabkan karena beliau Imam Sibawayh Imam Sibawayh beliau mencetuskan teori a'raful ma'arif yang mengatakan bahwa Allah adalah a'raful ma'arif ar-Rahmani wallahu a'lam bissawab. Kalama mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.